semua. Di sini aku dan teman-teman aku bakal ngejelasin nih tentang apa itu vitamin dan apa sih fungsinya. Nah, yang pertama, vitamin. Pasti teman-teman gak asing kan ya tentang vitamin. Pasti teman-teman juga sering mengkonsumsi nih, tapi teman-teman gak tahu apa sih itu vitamin sebenarnya. Nah, vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintetis oleh tubuh sehingga harus dipaksa dari makanan. Vitamin yang pertama kali ditemukan adalah vitamin A dan B loh, dan ternyata masing-masing larut dalam lemak dan larut dalam air. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kalau kalian disuruh buat minum vitamin itu fungsinya buat apa? Selain yang pasti sih buat menjaga kekebalan tubuh biar kalian tuh gak gampang sakit. Selain itu tuh ada lagi tahu. Yang pertama nih, buat mengatur zat-zat yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, menguatkan gigi dan tulang. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan dan penyembuhan nih. Dan keempat, memperkuat daya tahan tubuh dan sistem imun. Pasti kan udah gak asing kan ya dengan kata-kata ini. Dan yang kelima, itu untuk memperlambat proses penuaan teman-teman. Nah, vitamin itu ternyata juga bisa rusak loh. Dan mereka tuh rusak tuh bukan tanpa sebab dan ada faktor-faktornya. Teman-teman belum tahu. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu teman-teman faktor faktor apa yang mempengaruhi kerusakan vitamin. Yang pertama, terkena paparan sinar matahari. Jadi vitamin itu nggak boleh terkena paparan sinar matahari langsung teman-teman, karena itu bisa membuat vitamin itu rusak. Yang kedua, terkena paparan cahaya. Ya sama aja sih kayak panas. Mereka tuh nggak bisa terkena sinar matahari langsung atau cahaya langsung gitu. Terus yang ketiga itu teroksidasi. Yang keempat, namanya penyimpanan. Nah, jadi kalau teman-teman tuh udah apa ya, bukan buka sih, udah minum satu vitamin ya harus diminum terus, jangan habis itu dibuka segelnya terus gak diminum lagi. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Terus yang kelima, dalam proses pengolahan. Bisa nih waktu teman-teman beli ternyata dari prosesnya pabrik sana itu udah rusak, makanya jadi nggak layak minum. Nah, vitamin itu ternyata bisa dibagi dua macam loh. Yang pertama, larut dalam lemak. Yang kedua, larut dalam air. Nah, yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin ini memerlukan lemak dalam proses penyerapannya. Nah, oleh karena itu penting untuk memiliki asupan lemak yang sehat dalam diet. Nah, agar tubuh dapat memanfaatkan vitamin ini dengan baik. Nah, terus yang larut dalam air nih, itu ada vitamin C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, dan B12. Nah, vitamin ini tuh larut dalam air teman-teman. Dan artinya tuh tubuh tidak menyimpannya dalam jumlah yang signifikan, sehingga perlu mengkonsumsinya secara teratur melalui makan atau suplemen. Nah, buat ciri-ciri vitamin yang larut dalam lemak nih, yang pertama itu ada vitamin A. Nah, vitamin A itu dikenal dengan nama retinol, berperan dalam pembentukan indera penglihatan yang baik, terutama di malam hari, dan sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata di retina. Selain itu, vitamin ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh loh. Nah, yang kedua ada ciri-cirinya nih. Ciri-ciri yang pertama itu penting untuk mata. Yang kedua, vitamin A ternyata punya antioksidan yang tinggi loh. Ketiga, itu dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Dan yang keempat, larut dalam lemak pastinya. Nah, sumber vitamin A itu ternyata gak cuma dari brokoli atau wortel loh. Mereka juga bisa berasal dari ubi jalar, kangkung, dan mangga. Nah, dampaknya nih, pasti teman-teman udah gak asing sama dampak kalau kita kekurangan vitamin A. Yang pasti sih, dari penglihatan itu udah memudar. Bukan memudar sih, tapi kayak kalian tuh jadi matanya tuh gampang cepet lelah. Kayak tiba-tiba terus kena minus lah, plus lah. Nah, terus gangguan pada pertumbuhan ternyata juga bisa berpengaruh loh. Terus gangguan kulit, wah
dan masalah reproduksi. Terus yang kedua ada ada dari vitamin D. Nah, vitamin D ini tuh yang pasti sih dia larut dalam lemak, terus berfungsi sebagai penguat tulang. Nah, termasuk untuk penyerapan kalsium dan fosfor nih. Dan fungsi vitamin D itu dia tuh sebagai apa ya? Penyerap kalsium dan fosfor, kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh nih. Nah, buat ciri-cirinya yang pertama itu ada larut dalam lemak. Ya pastilah ya, karena kita. Nah, yang kedua itu ada sumber alami. Yang keempat ada regulasi scan. Yang kelima ada peran dalam kesehatan tulang. Yang keenam ada sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk sumbernya nih, sumbernya itu yang pertama dari paparan sinar matahari, yang kedua dari makanan. Nah, buat makanannya ini ada dari salmon, tuna, kuning telur, dan hati. Lalu dampak jika kita kekurangan vitamin D, antara lain itu terjadi resiko patah tulang teman-teman. Yang kedua osteoporosis dan osteomalacia. Yang ketiga ada penurunan kesehatan imun. Yang keempat ada gangguan pertumbuhan pada anak. Nah, buat yang ketiga nih, yaitu ada vitamin E. Nah, vitamin E ini vitamin yang larut dalam lemak yang memiliki aktivitas antioksidan, terdiri dari berbagai isomer. Terdapat alfa tokoferol dan bentuk yang paling aktif dalam tubuh manusia. Fungsi utamanya itu untuk membantu menjaga integritas membran sel dan mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat. Ciri-cirinya, ini merupakan antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang kedua, larut dalam lemak. Yang ketiga, alfa tokoferol menjadi bentuk yang paling aktif secara biologis. Nah, sumbernya nih, vitamin E itu ternyata bersumber dari minyak nabati loh. Contohnya nih, kayak minyak gandum, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur hijau, dan buah-buahan. Nah, dampaknya apa aja sih? Nah, dampaknya itu yang pertama ada kerusakan saraf perifer, kelemahan otot, dan masalah kesehatan mata. Yang kedua, kalau terjadi pada bayi prematur nih, kekurangan vitamin E dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan gangguan neurologis. Nah, satu lagi nih, ciri-ciri yang larut dalam lemak itu ada vitamin K. Nah, vitamin K ini vitamin yang larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembekuan darah. Dan metabolisme tulang ini diperlukan untuk pembentukan faktor pembekuan darah yang membantu dan memproses pembekuan darah, teman-teman. Nah, buat ciri-cirinya nih, itu ada dua bentuk utama, yaitu K1, flokinon, dan K2 ada menakinon. Yang ketiga, vitamin A disimpan dalam hati. Nah, untuk sumbernya nih, vitamin K itu bisa berasal dari bayam, brokoli, dan kale. Bisa berasal dari daging juga, telur, dan produk susu. Nah, yang ketiga itu dari produk fermentasi seperti natto. Nah, makanan Jepang yang terbuat dari kedelai fermentasi, teman-teman. Lalu dampaknya nih, jika kita kekurangan vitamin K, itu mengganggu proses pembukaan darah normal. Jadi, kalau kita kekurangan vitamin K itu, kadang kalau kita luka, darahnya itu sulit membeku, teman-teman. Nah, itu kan bisa bikin bahaya ya. Terus yang kedua, pada bayi baru lahir, kekurangan vitamin K dapat menyebabkan penyakit pendarahan neonatal. Vitamin larut dalam air. Ciri-ciri vitamin dalam air. Yang pertama, larut dalam lemak. Vitamin ini dapat larut dalam lemak atau minyak, tetapi tidak larut dalam air. Yang kedua, penyimpanan dalam tubuh. Vitamin larut dalam lemak dapat disimpan dalam jaringan lemak tubuh untuk digunakan kembali oleh tubuh ketika dibutuhkan. Yang ketiga, pengaruh pada penyerapan lemak. Vitamin larut dalam lemak yang mengaruhi penyerapan lemak lainnya dalam tubuh. Yang keempat, kebutuhan harian yang lebih rendah. Karena tubuh dapat menyimpan vitamin larut lemak, kebutuhan harian untuk vitamin ini umumnya lebih rendah dibanding dengan vitamin larut air. Contoh vitamin larut dalam air.
Yang pertama ada vitamin B yang akan saya jelaskan mengenai tentang ciri-ciri, fungsi, dampak jika kekurangan, gambar, struktur kimia. Yang kedua ada vitamin C yang saya akan jelaskan ciri-ciri, fungsi, dampak jika kekurangan, gambar, dan struktur kimia. Yang pertama ada vitamin B. Ciri-ciri vitamin B adalah salah satunya larut dalam air. Vitamin B secara umum larut dalam air, yang berarti mereka dapat larut dalam air dan mudah diserap oleh tubuh melalui saluran pencernaan. Fungsi vitamin B antara lain yang pertama, 1. Tiamin. Vitamin B1, jantung, hati, ginjal, dan otak merupakan organ yang mengandung tiamin yang dalam jumlah tinggi. Yang kedua ada riboflavin, vitamin B2. Berikut adalah fungsi vitamin B2 bagi tubuh. Kekurangan vitamin B, mata merah, kulit bersisik, bibir pecah-pecah, infeksi mulut, hingga sensitif terhadap cahaya. Struktur kimia yang terdapat dalam vitamin B adalah CH2, CH2OH. Kedua, ciri-ciri vitamin C. Ciri-ciri vitamin C yang pertama, vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air, sehingga tubuh tidak dapat menyimpannya dalam jangka waktu lama. Hal ini berarti Anda perlu mengonsumsi vitamin C secara teratur melalui makanan atau suplemen. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dikenal sebagai antioksidan yang kuat yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Fungsi vitamin C yang pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, antioksidan. Yang ketiga, produksi kolagen. Kekurangan vitamin C yang pertama ada skorbut, 2. Lemahnya sistem kekebalan tubuh, 3. Luka yang lambat sembuh. Struktur kimia yang terdapat dalam vitamin C adalah HO3OH HO2. Uji vitamin terbagi menjadi 2, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji kualitatif meliputi vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, serta vitamin C. Sedangkan uji kuantitatif meliputi vitamin A dan vitamin C. Selanjutnya, uji kualitatif vitamin A, metode Hills atau reaksi Flurry menggunakan zat pengoksida seperti asam sulfat fuming dan asam nitrat pekat. Selanjutnya, vitamin B, metode uji fotokimia menggunakan reagen yang akan menghasilkan warna khas saat vitamin B bereaksi. Selanjutnya, vitamin C atau uji iodimetrik atau menggunakan larutan iodin sebagai reagen. Selanjutnya, uji kualitatif vitamin D atau uji bioteknologi menggunakan metode enzimatik. Selanjutnya yaitu uji kuantitatif, yaitu 1. Persiapan sampel. Ambil sampel yang akan diuji seperti makanan atau suplemen yang mengandung vitamin A atau C. Yang kedua, pembuatan standar. Siapkan solusi standar vitamin A atau C dengan konsentrasi yang diketahui. Yang ketiga, pembuatan kurva kalibrasi. Gunakan solusi standar untuk membuat seri larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Yang keempat, yaitu pengukuran sampel. Gunakan spektrofotometer untuk mengukur absorbansi sampel pada panjang gelombang yang sesuai. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.